Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Genta Enggar Nurdiansyah, dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam NPM 21040110005, Prodi Usuluddin Adam dan Dakwah, ingin menjelaskan pengertian filsafat dan pengertian komunikasi. Yaitu di sini yang pertama, pengertian filsafat menurut para ahli. 1. Ada Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu fisika, logika, retorika, etika komunikasi, politik, dan estetika. Dan Socrates menyebutkan juga bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Dan di sini, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu mengenai yang ada yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Di sini juga Rendergast menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Dan di sini juga ada menurut Immanuel Kant, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi, teori pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat diketahui. Immanuel Kant menjelaskan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya. Ada empat persoalan yaitu ada apakah yang dapat kita ketahui atau dijawab oleh metafisika, dan apakah yang boleh kita kerjakan atau dijawab oleh agama, dan yang ketiga sampai di manakah pengharapan kita atau dijawab oleh etika, dan keempat apakah yang dinamakan manusia atau dijawab oleh filsafat antropolog. Sidi Ghazalba dalam Sistematika Filsafat menjelaskan bahwa filsafat adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, universal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin radik yang artinya akar. Filsafat bersifat radikal, artinya permasalahan yang dikaji, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan jawaban yang diberikan bersifat mendalam sampai ke akar-akarnya. Filsafat diartikan sebagai juga science of science yang bertugas memberi analisis secara kritis terhadap asumsi dan konsep pengorganisasian pengetahuan. Dalam pengertian yang lebih luas, filsafat mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta hidup dan makna hidup. Di sini ada juga beberapa definisi filsafat yang dikemukakan oleh Harold Titus, yaitu 1. Ada filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Dan ada juga 2. Filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran. 3. Filsafat adalah suatu perangkat masalah-masalah. 4. Filsafat adalah seperangkat teori dan sistem berpikir. Definisi filsafat berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pandangan, analisis, dan keyakinan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya, sesuai kemampuan akal budi manusia. Di sini juga ada berbagai macam metode filsafat, di antaranya yaitu 1. Metode kritis atau Socrates dan Plato. Metode kritis bersifat analisis istilah dan pendapat. Metode ini menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan cara bertanya, berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak sehingga pada akhirnya dapat ditemukan hakikat. Dan di sini yang kedua yaitu metode intuitif atau Plotinus dan Bergson. Metode intuitif menggunakan cara intuitif dan pemakaian simbol-simbol untuk berusaha melaksanakan pembersihan intelektual bersama dengan penyucian moral, sehingga tercapai suatu pemikiran yang jernih. Di sini juga
Yang ketiga adalah metode skolastik atau Aristoteles dan Thomas Aquinas. Metode skolastik bersifat sintesis deduk. Artinya metode ini memecahkan suatu persoalan dengan analisis dan pengambilan kesimpulan yang dimulai dari prinsip-prinsip umum, kemudian diimplementasikan ke hal-hal atau prinsip-prinsip khusus. Metode ini bertitik tolak dari definisi dan prinsip yang jelas, lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Dan yang keempat di sini ada juga metode geometris atau René Descartes. Metode geometris dilakukan dengan analisis mengenai hal-hal yang kompleks untuk dicapai intuisi terhadap hakikat-hakikat sederhana. Kemudian didekusi secara metasis segala pengertian lainnya. Di sini juga terdapat metode transendental atau Immanuel Kant, bertitik tolak dari tempatnya pengertian tertentu berlandaskan dinamika kesadaran diri. Atau metode ini merupakan salah satu pendekatan teologi kontekstual yang menyatakan bahwa realitas bukan sesuatu yang ada di luar, melainkan hakikat sejatinya tidak tampak secara imanen. Dan di sini juga ada metode fenomenologi atau Husserl. Metode ini dilaksanakan dengan penyederhanaan secara sistematis atau reduction, dan melakukan refleksi secara mendalam dalam setiap fenomena agar tercapai hakikat sesuatu yang ada di balik fenomena. Ya, baik, tadi itu sedikit mengenai tentang materi tentang filsafat. Dan sekarang di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi, yaitu di sini komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di pasar. Dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan. Dan di sini perkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Di sini juga komunis yang dapat diartikan membuat sama-sama. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat sama persepsi atau arti komunikator dan komunikan. Dan sedangkan secara terminologi ada banyak ahli yang mencoba mendefinisikan, di antaranya Hofland, Janis, dan Kelley, seperti yang dikemukakan oleh Forsyth, bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dapat berbentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang. Menurut Laszlo, bahwa komunikasi itu merupakan jawaban terhadap what we say, what's in which, medium to wow which. Dari beberapa pengertian di atas dapat dirangkum bahwa komunikasi adalah suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk membuat pemahaman. Komunikasi di sini juga dapat diartikan adalah informasi yang disampaikan dari satu tempat lain dengan pembedaan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain dengan menggunakan simbol seperti kata, figur, dan grafik serta memberi meyakinkan ucapan dan tulisan. Ya, dan tadi itu sedikit pengertian tentang komunikasi. Di sini juga berarti dapat disimpulkan, filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teori dan proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tataan, tujuan, fungsi, taktik, dan metode berkomunikasi. Ya, itu tadi sedikit pembahasan tentang mengenai materi berfilsafat dan komunikasi. Saya Genta Enggar Dodiansyah. Selagi saya
atau salah dalam pengucapan, salah dalam memberikan pembahasan, salah dengan bahasa, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen Pak Anton Widodo. Saya mohon maaf. Saya Genteng Rudiansyah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.